Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 76. Aku akan berusaha agar kau dapat keluar dari tempat ini tanpa mengorbankan kakandamu, jawab ibundanya. Apakah ibunda mempunyai cara tertentu? Apakah para pemimpin prajurit dari pasukan berkuda ini dapat diajak berunding? Bertanya puterinya. Aku akan mempergunakan segala cara, jawab ibundanya, jika ayahandamu telah memberikan korban yang paling besar, ialah nyawanya, maka aku pun akan mengorbankan apa yang ada padaku. Maksudku bukan sekedar agar kau bebas dari batas-batas dinding ruangan ini, tetapi agar kau tidak menjadi hambatan bagi perjuangan kakandamu Raden Juiring. Bahkan mungkin dalam keadaan putus asa, Juiring akan benar-benar datang menyerahkan dirinya bagi kebebasanmu. Wajah Rarawari ini jadi tegang. Terbayang cara yang akan ditempuh oleh ibundanya. Terasa bulu-bulunya mulai meremang. Namun ibundanya tersenyum sambil berkata, "Wari, jangan hiraukan aku. Aku adalah sampah yang paling kotor. Tetapi biarlah sampah itu mempunyai arti juga sebagaimana sampah itu pula. Sampah akan berguna juga sebagai pupuk tanaman, justru ia adalah sampah." Sekali lagi perasaan gadis itu tersentak. Sekali lagi ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan ibunya sambil menangis. Dengan tangan gemetar ibundanya mengusap lagi rambutnya sambil berkata, "Sudahlah Wari. Jangan kau tangisi ibundamu. Mudah-mudahan usaha kita berhasil. Kematian ayahandamu janganlah sia-sia. Meskipun Pangeran Mangkubumi tidak mengerti apa yang kita lakukan, biarlah kita membantunya meskipun hanya setitik air yang menetes di lautan. Diamlah dan bersikaplah sebagaimana sikap ayahandamu menghadapi amukan api peperangan." Kata-kata ibundanya itu ternyata telah menyentuh hati Rarawari. Pada saat-saat batinnya menjadi lemah, ia mencoba bersandar pada kebesaran nama ayahandanya. Dan kini ibundanya juga menyebut nama ayahandanya, Pangeran Ranakusuma. Seorang senapati pilih tanding di medan perang. Karena itu, maka Rarawari pun telah mencoba menahan air matanya. Bahkan ia pun kemudian mencoba duduk di samping ibundanya. "Wari," berkata Raden Ayu Ranakusuma, "pertemuan kita sudah cukup lama. Aku akan kembali kepada Yangmu. Aku akan mencoba mempergunakan pengaruhnya untuk membebaskanmu. Atau usaha-usaha yang lain yang mungkin dapat aku lakukan." Rarawari mengangguk sambil berdesis, "Silahkan ibunda, tetapi ketahuilah, bahkan kepada orang lain, aku bersikap seolah-olah aku tidak mengakui Juiring sebagai putra pangeran Ranakusuma yang sederajat denganmu. Mungkin sikapku itu menyakiti hatinya jika ia menyaksikannya lewat mata siapapun juga. Tetapi mudah-mudahan dengan demikian aku akan berhasil," berkata ibundanya. Sekap lagi Raden Ayu itu minta diri. Kemudian dibukanya selarak pintu bilik itu. Ketika ia keluar dari bilik itu, dilihatnya prajurit yang mengantarkannya berdiri di seketheng. Langkah Raden Ayu yang mendekati prajurit itu telah menyadarkannya dari sebuah lamunan. Ketika prajurit itu berpaling, dilihatnya Raden Ayu Ranakusuma tersenyum kepadanya sambil berkata, "Aku sudah selesai. Antarkan aku kepada Tumenggung Watang." Prajurit itu pun kemudian mempersilahkan Raden Ayu Galihwarit kembali memasuki bilik Tumenggung Watang yang nampaknya masih menunggu. "Silahkan Raden Ayu," Tumenggung itu mempersilahkan. Sambil duduk Raden Ayu itu berkata, "Aku sudah bertemu dengan anak gadisku." "Nah, bukankah Raden Ayu sudah mengetahui sikap dan pendiriannya?" bertanya Tumenggung Watang. Raden Ayu Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam katanya, "Ia hanya salah menangkap suasana." "Maksud Raden Ayu?" bertanya Tumenggung Watang. "Aku sudah memberi penjelasan kepadanya," berkata Raden Ayu Ranakusuma, "bahwa segalanya sama sekali tidak berarti baginya." "Bagaimana pendapat Rarawari?" bertanya Tumenggung itu pula. "Seperti aku katakan, aku adalah ibundanya. Aku mengerti watak dan tabiatnya. Karena itu, maka aku merasa yakin dapat menjelaskan kepadanya." Raden Ayu itu berhenti sejenak, lalu, "Ki Tumenggung, Rarawari telah mendapat keterangan yang salah dari ayahandanya, justru karena ayahandanya tiba-tiba saja melihat aku sebagai seorang yang tidak pantas lagi tinggal di istana ini pada saat aku sakit. Dengan keterangan-keterangan khusus, dan mungkin dengan sedikit tekanan putriku telah menerima kehadiran Juiring sebagai kakaknya. Tetapi semuanya itu bukannya memancar dari hatinya. Juga perjuangan Pangeran Mangkubumi sama sekali tidak dimengertinya.
Ia mendengar dan mendapat keterangan yang berlebih-lebihan dari ayahandanya yang kebetulan mengambil langkah yang salah. Tumenggung Watang mengerutkan keningnya. Sementara Raden Ayu itu berkata selanjutnya, "Ki Tumenggung. Mungkin Ki Tumenggung telah mengenal cara hidupku sebelum aku disingkirkan dari istana ini. Dan aku sudah terbiasa dengan hidup seperti itu. Aku tidak akan dapat menempuh cara hidup yang lain." "Tetapi, bagaimana sikap putri terhadap Rarawari?" bertanya Tumenggung Watang. "Aku sudah memberikan penjelasan kepadanya. Ternyata bahwa hatinya memang lebih dekat dengan ibundanya. Ia percaya kepadaku, dan ia tidak menghiraukan lagi apakah ada seseorang yang bernama Juiring, karena derajat kami memang berbeda." Tumenggung Watang mengerutkan keningnya. Jika menyinggung soal derajat, maka ia sendiri pun akan merasa tersentuh pula, karena tentu Raden Ayu itu menganggapnya bahwa ia tidak sederajat dengan keluarga Ranakusuman. "Lalu, bagaimanakah menurut Raden Ayu?" bertanya Tumenggung Watang itu pula. "Aku dan Rarawari sendiri tidak berkeberatan untuk tinggal di tempatnya. Mungkin pengorbanannya itu benar-benar akan dapat memancing Juiring. Tetapi kemungkinan itu kecil sekali," jawab Raden Ayu. "Juiring tentu tidak menghiraukan sama sekali arti Rarawari baginya." "Jadi penahanan itu menurut putri tidak akan ada gunanya?" bertanya Tumenggung Watang. "Tidak," jawab Raden Ayu Galihwarit, "tetapi dapat dicoba. Sudah aku katakan, Rarawari tidak berkeberatan tinggal di tempat itu selama 5 hari lagi. Mudah-mudahan Juiring benar-benar seorang laki-laki jantan dan bersedia datang untuk pembebasan Rarawari." Tumenggung Watang termangu-mangu sejenak. Namun ia tergagap ketika Raden Ayu itu bertanya, "Tetapi Ki Tumenggung, setelah saat pengorbanan itu berakhir, apa yang akan Ki Tumenggung lakukan terhadap anak gadisku? Jika benar dalam waktu 5 hari Juiring tidak memenuhi wara-wara itu, apakah kesalahannya akan ditimpakan kepada Rarawari? Jika demikian alangkah bangganya Juiring dengan sikapnya. Ia sudah berhasil menepuk 2 ekor lalat dengan sekali ayun. Yang pertama ia tetap bebas, sedang yang kedua, Wari, saingannya dalam memperebutkan warisan apapun wujudnya dari Pangeran Ranakusuma, telah disisihkan oleh tangan-tangan yang tidak mengerti keadaan dan persoalannya." Namun ternyata Ki Tumenggung itu menggeleng. Jawabnya, "Tentu tidak Raden Ayu. Tentu kami tidak akan dapat membebankan kesalahan Raden Juiring dan ayahandanya kepada Rarawari." Ki Tumenggung berbicara sebagai pribadi atau sebagai seorang senapati dari pasukan berkuda yang dapat mempertanggungjawabkan kepada para senapati yang lain dan kumpeni, bertanya Raden Ayu Galihwarit. Sejenak Tumenggung itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku akan membicarakannya dengan segala pihak. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti." Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Katanya, "Terima kasih Ki Tumenggung. Aku akan membantu Ki Tumenggung untuk membicarakannya dengan segala pihak." Tumenggung Watang mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apa maksud Raden Ayu?" Raden Ayu tertawa. Katanya, "Bukankah Ki Tumenggung sudah menyatakan bahwa Rarawari tidak akan ternodai oleh kesalahan ayahandanya dan oleh Juiring yang mengaku putra Pangeran Ranakusuma itu?" "Raden Juiring memang putra Pangeran Ranakusuma," potong Tumenggung Watang. "Tetapi ia tidak sederajat dengan Rarawari," jawab Raden Ayu dengan wajah yang merah. Tumenggung Watang tidak menyahut. Ia tidak ingin berbantah tentang susunan keluarga Pangeran Ranakusuma. Karena itu maka katanya kemudian, "Tetapi apakah yang Raden Ayu maksudkan dengan membantu aku untuk membicarakannya dengan segala pihak?" "Aku akan berbicara dengan siapa saja yang mungkin aku temui, dan yang mempunyai hubungan dan kepentingan langsung dengan penahanan Rarawari selain Ki Tumenggung. Jika mereka sependapat dengan Ki Tumenggung, bukankah persoalannya sudah selesai?" jawab Raden Ayu Galihwarit. Wajah Ki Tumenggung menegang. Tetapi ia tahu maksud Raden Ayu Galihwarit. Karena itu, katanya kemudian, "Tetapi penahanan itu harus genap sampai hari ke-5. "Itu bukannya sikap yang dewasa," jawab Raden Ayu, "tidak ada salahnya Warih dibebaskan meskipun ia baru 1 atau 2 hari berada di dalam tahanan. Tetapi dengan cara yang baik. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa gadis itu sudah dibebaskan. Sudah tentu para petugas akan mengetahui. Tetapi maksudku, orang luar tidak akan mengetahuinya, sehingga tidak akan mempengaruhi sikap Juiring, meskipun aku tetap ragu bahwa ia akan menghiraukan gadis yang disebut adiknya itu." Tumenggung Watang hanya menarik nafas dalam-dalam.
Tetapi ia memang memperhitungkan bahwa Raden Ayu Galihwarit itu akan mungkin sekali mendapat persetujuan dari para senapati dan kumpeni. Karena itu, maka katanya, terserahlah kepada Raden Ayu. Tetapi itu bukan berarti bahwa aku tidak berperhitungan. Tentu, Ki Tumenggung akan dapat menilai segala keputusan yang akan diambil bersama tanpa merugikan usaha untuk menangkap Juiring, sebagaimana aku pun sebenarnya menghendakinya. Bahkan bukan saja ditangkap, tetapi dengan satu keyakinan, bahwa ia tidak akan mengganggu Warih di kemudian hari, karena aku akan bekerja dengan segala cara untuk menuntut hakku atas segala harta benda yang ditinggalkan oleh Pangeran Ranakusuma, jawab Raden Ayu Galihwarit. Tumenggung Watang hanya dapat mengangguk-angguk. Ia tidak dapat langsung menentang usaha Raden Ayu itu untuk mengambil haknya, justru ia sudah terlanjur tinggal di istana itu, meskipun hanya di sebagian kecil saja dari seluruh istana yang luas itu. Jika ia berbuat demikian, maka Raden Ayu itu akan menyangka bahwa ia sendirilah yang sebenarnya ingin memiliki segala harta yang ada di dalam istana yang kosong itu. Dalam pada itu, maka Raden Ayu Galihwarit pun segera minta diri kepada Tumenggung Watang untuk kembali ke istana ayahandanya, Pangeran Sindurata. Namun, demikian ia turun tangga menuju ke keretanya, ia masih sempat berpesan kepada Ki Tumenggung, "Ki Tumenggung, aku ingin mendengar Juiring itu tertangkap di medan, bukan karena ia menyerahkan diri bagi pembebasan Rarawari. Aku tidak mau berhutang budi pada anak tidak pedarakan itu, agar aku tidak merasa berkewajiban untuk menebusnya dengan cara apapun juga. Aku kira pasukan berkuda dari Surakarta yang besar itu akan dapat menangkapnya, hidup atau mati." Tumenggung Watang tersenyum. Jawabnya, "Mudah-mudahan Raden Ayu. Mudah-mudahan kami segera dapat melakukannya tanpa menunggu anak itu datang menyerahkan diri." Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Kemudian ia pun naik ke dalam kereta Pangeran Sindurata yang tidak sebaik kereta Pangeran Ranakusuma. Tetapi kereta itu cukup memadai bagi seorang putri secantik Raden Ayu Galihwarit. Sejenak kemudian maka kereta itu pun telah berderap meninggalkan halaman istana Pangeran Ranakusuma yang telah dikosongkan, dan yang kemudian dipergunakan oleh pasukan berkuda Surakarta yang perkasa itu. Demikian kereta itu keluar dari regol halaman, maka senyum Raden Ayu itu pun segera lenyap dari bibirnya. Ia mulai merenung, bagaimana sebaiknya yang dilakukannya agar ia dapat membebaskan Rarawari tanpa menunggu batas waktu yang diberikan oleh para senapati di Surakarta. Tetapi Raden Ayu Galihwarit telah berpengalaman bergaul dengan kumpeni. Ia akan dapat memanfaatkan kebiasaannya itu. Apalagi karena Pangeran Ranakusuma sudah tidak ada. Ketika ia sampai di istana ayahandanya, maka Raden Ayu itu pun segera menyampaikan persoalannya kepada ayahandanya. Ia mohon agar ayahandanya dapat membantunya, membebaskan Warih dari tangan pasukan berkuda yang menahannya. "Aku tidak turut campur," jawab Pangeran Sindurata, "aku sudah tua. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan menghadapi persoalan ini." "Dan ayahanda sampai hati membiarkan Cucunda dalam keadaan seperti sekarang?" bertanya Rarawari. "Sudah tentu aku tidak akan sampai hati. Tetapi apa yang dapat aku lakukan? Jika aku berusaha membebaskannya, apakah aku tidak akan dapat dituduh membantunya?" jawab Pangeran Sindurata. Namun kemudian katanya, "Tetapi kau tidak usah cemas Galihwarit. Semuanya sudah aku bicarakan dengan beberapa orang perwira dari pasukan berkuda yang datang kemari. Yang mereka lakukan hanya sekedar sebuah permainan. Warih tidak akan mengalami apapun juga. Justru yang dilakukan itu akan dianggap sebagai satu pengorbanan dan satu perjuangan bagi Surakarta." Raden Ayu Galihwarit yang merasa mempunyai kemampuan tersendiri untuk menolong puterinya itu pun menjawab, "Baiklah ayahanda. Kita akan menunggu saja, apa yang akan terjadi atas anak gadisku itu." Tetapi sebenarnya lah Raden Ayu Galihwarit tidak menunggu. Ternyata bahwa ia bertindak cepat. Sebagaimana pernah dilakukannya, maka ia pun mulai mengunjungi loji tempat tinggal kumpeni yang berada di Surakarta. Kedatangannya memang mengejutkan. Tetapi Raden Ayu dapat saja mencari alasan, seolah-olah bahwa ia pun ikut mengutuk tingkah laku Pangeran Ranakusuma. "Aku sudah diusirnya, jauh sebelum ia berkhianat," desis Raden Ayu Galihwarit sambil mengusap matanya. "Jangan sedih Raden Ayu," seorang perwira kumpeni menghiburnya, "bukankah dengan demikian, Raden Ayu akan mendapat kebebasan lebih besar untuk berbuat apa saja?" Raden Ayu hanya tersenyum saja.
Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menantang duel salah seorang dari kami yang berhubungan dengan Raden Ayu, berkata Kumpeni itu sambil tertawa. Raden Ayu Galihwarit itu pun tersenyum pula. Raden Ayu nampak bertambah kurus, berkata perwira itu, kami tahu, Raden Ayu sedang sakit. Sekarang aku sudah sembuh, jawab Raden Ayu. Dan bertambah cantik, perwira itu mulai bergurau. Raden Ayu Galihwarit sama sekali tidak canggung lagi bergaul dengan orang asing itu. Bahkan ia nampak semakin berani dan semakin panas sepeninggal suaminya. Namun dalam pada itu, di pagi harinya, pada saat matahari baru menjenguk dari balik cakrawala, sebuah kereta berderap menuju ke istana Ranakusuman yang dipergunakan oleh pasukan berkuda. Seorang putri yang cantik duduk seorang diri di dalam kereta itu. Raden Ayu Galihwarit, desis para penjaga regol di istana Ranakusuman itu, sepagi ini ia sudah datang kemari. Tidak seorang pun yang tahu maksudnya. Namun mereka sama sekali tidak mencegah kereta itu memasuki halaman. Ki Tumenggung Watang pun terkejut pula melihat kehadiran Raden Ayu itu. Karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh ia menyambutnya. Nampaknya ada sesuatu yang penting Raden Ayu, bertanya Tumenggung Watang ketika Raden Ayu itu sudah duduk di dalam ruang yang khusus dipergunakan oleh Tumenggung Watang. Raden Ayu tersenyum cerah sekali. Tanpa menjawab separah kata pun ia menunjukkan sehelai surat kepada Tumenggung Watang. Wajah Tumenggung Watang itu pun menjadi tegang. Diterima surat itu dengan jantung yang berdebaran. Apakah artinya ini Raden Ayu, bertanya Tumenggung Watang. Silahkan Ki Tumenggung membacanya, jawab Raden Ayu, surat itu ditulis oleh seorang juru tulis yang berada di lingkungan Kumpeni. Pada surat itu sudah dibubuhkan tanda sah atas surat itu. Sejenak Tumenggung itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun membaca isi surat itu. Terasa wajah Tumenggung Watang menjadi panas. Dengan nada dalam ia bertanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi Raden Ayu? Seperti sudah aku katakan, aku akan membantu Ki Tumenggung, jawab Raden Ayu Galihwarit, tetapi tindakan Raden Ayu ini telah melanggar hakku. Dan surat ini pun sebenarnya dapat aku tolak dan tidak berlaku, jawab Tumenggung Watang. Raden Ayu itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, tentu akan terasa aneh jika Ki Tumenggung menolak surat itu. Yang mula-mula mengatakan bahwa Rarawarih tidak dapat dibebani kesalahan ayahandanya dan kesalahan Juwiring adalah Ki Tumenggung. Kemudian Ki Tumenggung mengatakan, akan membicarakan hal ini dengan pihak-pihak lain. Untuk itu aku bersedia membantunya. Dan aku sudah berbicara dengan Kumpeni, sehingga Kumpeni telah menulis surat itu. Tetapi ia tidak berhak memerintahkan kepadaku untuk melepaskannya, geram Tumenggung Watang. Bukankah Kumpeni tidak memerintahkan kepada Tumenggung Watang? Tetapi bukankah surat itu mengatakan bahwa Kumpeni tidak berkeberatan jika Rarawarih dilepaskan tetapi dengan syarat? Nah, bagaimana pendapat Ki Tumenggur? Apakah justru Ki Tumenggung yang menjadi tumpuan harapanku yang pertama sebelum aku bertemu dengan Kumpeni, justru akan berubah sikap, desak Raden Ayu itu. Tumenggung Watang akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengabaikan pendapat Kumpeni, meskipun secara urutan kekuasaan ia dapat menolak surat itu dan menunjuk kepada Senapati dalam tataran yang lebih tinggi, Panglima Perang yang telah diangkat oleh Kanjeng Susuhunan dalam keadaan yang gawat itu. Namun akhirnya Ki Tumenggung itu berkata, Raden Ayu. Baiklah. Aku setuju. Tetapi syarat yang tersebut dalam surat ini harus dipenuhi. Rarawarih dibebaskan dengan rahasia. Karena itu, biarlah nanti malam gadis itu diantar ke istana Sinduratan. Kenapa nanti malam? Bukankah aku dapat membawanya sekarang? Bertanya Raden Ayu. Jangan sekarang Raden Ayu. Mungkin seseorang akan melihatnya di jalan, jawab Ki Tumenggung Watang. Sementara itu, justru kami akan mengeluarkan wara-wara yang lebih keras sifatnya, agar Raden Juwiring menyerah. Seolah-olah kami akan membebaskan segala kesalahan kepada Rarawarih jika Raden Juwiring tidak tertangkap. Raden Ayu mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata, silahkan Ki Tumenggung. Aku justru sependapat sekali. Tidak seorang pun memang boleh mengetahui bahwa Rarawarih telah ditebaskan, agar masih ada satu kemungkinan seperti yang Ki Tumenggung harapkan. Meskipun harapan itu sangat kecil.
Dengan demikian maka di antara Raden Ayu dan Ki Tumenggung Watang itu telah tercapai satu persetujuan, meskipun Tumenggung Watang itu telah tersinggung oleh sikap Kumpeni yang seolah-olah dengan sesuka hatinya dapat memerintah segala bagian dalam jalur keprajuritan di Surakarta. Namun ia pun seakan-akan telah kalah janji, bahwa ia sama sekali tidak akan menimpakan kesalahan Juwiring dan Pangeran Ranakusuma kepada gadis itu, sehingga jika ia berkeberatan untuk melepaskan gadis itu, maka seolah-olah ialah yang mempersulit. Justru ia adalah orang yang pertama-tama mengatakan, bahwa Rarawarih tidak bersalah sama sekali. Setelah Ki Tumenggung berjanji untuk mengirimkan Rarawarih setelah gelap sehingga tidak akan ada orang lain yang mengetahui, dengan kereta yang terdapat di Istana Ranakusuman, maka Raden Ayu itu pun telah mohon kesempatan untuk bertemu dengan anak gadisnya. Tetapi Raden Ayu itu tidak memerlukan waktu yang lama. Ia hanya mengatakan beberapa patah kata tentang rencana yang akan dilakukan oleh Ki Tumenggung Watang atas gadis itu. Rarawarih memandang wajah ibunya dengan tatapan mata yang buram. Meskipun bibirnya mengucap terima kasih, tetapi hatinya bagaikan menjadi hancur. Ia sadar apa yang telah dilakukan oleh ibundanya. Ibundanya telah mengorbankan apa saja bagi kebebasannya. Tetapi Rarawarih berusaha untuk menahan hatinya. Ia tidak mau menyinggung perasaan ibunya yang telah berbuat apa saja baginya. Ia sadar bahwa yang dilakukan oleh ibundanya itu justru karena ibundanya sangat mencintainya. Namun demikian, Raden Ayu Galihwarit meninggalkan bilik itu, Rarawarih telah menjatuhkan dirinya di pembaringannya. Ia tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Alangkah pahitnya nasib yang menimpa dirinya. Apakah sudah seimbang pengorbanan yang diberikan oleh ibunda bagi kebebasanku, tangis Rarawarih. Namun Rarawarih pun sadar, bahwa yang dilakukan oleh ibundanya bukan saja bagi kebebasannya. Sebelumnya ibundanya pernah melakukannya, justru karena ibundanya adalah seorang putri yang tamak, yang ingin memiliki jauh lebih banyak dari yang dapat diberikan oleh ayahandanya. Rarawarih hampir tidak dapat menahan diri lagi. Hampir saja ia menangis menjerit sekuat-kuatnya untuk melepaskan pepat di dadanya. Tetapi dalam pada itu, seorang emban telah memasuki biliknya. Dengan suara lembut ia berkata, "Putri, kenapa putri justru menangis?" Rarawarih berusaha untuk menahan diri. Tetapi justru karena itu maka ia pun menjadi terisak-isak. Dadanya bagaikan menjadi pepat oleh tangis yang tertahan di lehernya. "Sudahlah putri," emban itu beringsut mendekat, "aku tidak pernah membawa patrem lagi seperti yang putri perintahkan." Rarawarih mengangguk kecil. Tetapi isaknya masih saja menyesakkan dadanya. "Aku akan menemani putri untuk mengisi waktu putri, agar putri tidak selalu berduka," berkata emban itu. "Katakan putri, apa yang putri kehendaki?" Rarawarih menggeleng lemah. Tetapi tangisnya mulai mereda. Meskipun Rarawarih tahu bahwa emban itu sebenarnya adalah petugas yang harus mengawasinya, tetapi sikapnya terlalu baik dan keibuan. Karena itulah, maka emban itu memang dapat mengisi hatinya yang seakan-akan dalam kekosongan. Dalam pada itu, sebenarnya lah yang dijanjikan oleh Tumenggung Watang. Ketika Surakarta mulai disaput oleh gelapnya malam, maka Tumenggung Watang pun telah menyiapkan sebuah kereta. Meskipun pada dasarnya ia percaya kepada para perwiranya, namun ia sendirilah yang akan mengantar Rarawarih ke Istana Sinduratan. Bagaimanapun juga, ia masih mempertimbangkan kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi atas putri itu. Karena menurut penilaian para prajurit, gadis itu adalah seorang tahanan, anak seorang pengkhianat yang dapat diperlakukan sekehendak hati mereka. Kedatangan Rarawarih disambut oleh ibunya dengan tiik air mata di pelupuknya. Tetapi seperti yang selalu dilakukan, ia berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam dunianya yang suram. "Terima kasih Ki Tumenggung," berkata Raden Ayu itu kepada Ki Tumenggung. Tetapi ketika ia mempersilahkan Tumenggung itu duduk, maka Tumenggung Watang menjawab, "Terima kasih Raden Ayu. Aku masih mempunyai tugas di rumah." Raden Ayu itu tersenyum. Katanya, "Baiklah. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih." Tumenggung itu pun kemudian minta diri pula kepada Pangeran Sindurata. Sebelum sejenak kemudian keretanya berderap meninggalkan istana itu. Sepeninggal Ki Tumenggung, maka Raden Ayu pun segera mengajak Rarawarih masuk. Kepada Pangeran Sindurata. Raden Ayu itu pun memberi tabukan bahwa Rarawarih diizinkan tinggal di istana itu, namun bersifat rahasia. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya.
Para hamba istana ini pun harus diberitahukan, agar mereka tidak membuka rahasia ini, minta Raden Ayu kepada ayahanda. Jika hal ini didengar oleh para senapati di Surakarta dan Kumpeni, maka Rarawarih tentu akan diambil lagi dan ditahan di tempat yang lebih sulit untuk ditemui. Serahkan hal itu kepadaku, jawab Pangeran Sindurata. Dalam pada itu, justru di hari berikutnya, telah dikeluarkan wara-wara, bahwa waktu yang disediakan bagi Juwiring dan anak buahnya tinggal 2 hari lagi. Bukan saja Juwiring tapi juga anak buahnya, bekas pasukan berkuda, harus menyerahkan diri. Jika tidak, maka semua kesalahan akan ditimpakan kepada Rarawarih yang juga tertangkap di Padepokan Jati Aking, di antara pasukan Raden Juwiring. Wara-wara itu segera dapat didengar oleh para petugas sandi dari pasukan Pangeran Mangkubumi, sehingga hal itu pun segera terdengar pula oleh Ki Wandawa. Karena itu, maka Ki Wandawa pun segera memanggil Juwiring dan saudara angkatnya, Buntal untuk mendapat penjelasan bagaimana sikap yang akan diambilnya. Keterangan itu membuat Juwiring menjadi cemas. Dengan wajah yang tegang ia berkata, "Aku pernah berjanji kepada Ibunda Galihwarit untuk segera kembali. Tetapi aku sudah terlambat 1 hari. Tetapi sebaiknya aku harus menghadap untuk mendapat penjelasannya." Bersambung ke jilid 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.